Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Susanti dengan NIM 20002057. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang menganalisis permintaan pendidikan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD dan Bapak HD Afriansah SPD MPD. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu mengenai imperfect financial markets and the indivisibility of human capital investment. Nah, jadi artinya di sini yaitu mengenai pasar keuangan yang tidak sempurna dan investasi modal. Dalam Lestari 2006, dalam arti sempit, pasar keuangan adalah pasar yang memperjualbelikan atau memperdagangkan aset-aset keuangan. Kemudian, dalam artian luas, pasar keuangan adalah pasar yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam teknik dan instrumen untuk mempermudah investasi, utang piutang, dan menabung dalam berbagai bentuk. Nah, pasar keuangan ini juga memiliki beberapa fungsi seperti fungsi strategis dalam mendukung transaksi keuangan dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Yang mana dalam CECI 2006, pada prinsipnya setiap kali investasi yang menguntungkan tersedia, maka pelaku ekonomi haruslah memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan arbitrase antara sumber dana yang berbeda. Nah, kapanpun tahun tambahan sekolah memiliki manfaat marginal yang melebihi biaya marginalnya atau termasuk biaya pembayaran bunga ini haruslah layak untuk dilakukan. Nah, kemudian in CECI in the specific case of education financing, financial markets are very likely to work imperfectly or even be absent. Nah, jadi maksudnya di sini pada kasus tertentu pembiayaan pendidikan tersebut atau pasar keuangan sangat mungkin untuk bekerja secara tidak sempurna atau bahkan tidak ada. Karena hal ini dikarenakan ketidakmungkinan ini memberikan jaminan terlepas dari kasus perbudakan yang tidak realistis dan adanya intensif moral hazard dalam akuisisi dan kinerja pasar kerja atau karena upaya individu di sekolah di tempat kerja tidak dapat diamati. Nah, dengan demikian sehingga pasar keuangan yang tidak sempurna ini harus dapat bertanggung jawab atas ketidaksetaraan yang terus-menerus baik dalam pendidikan maupun pendapatan. Nah, kemudian tanpa intervensi publik untuk memperbaiki kegagalan pasar ini, akses yang berbeda terhadap pendidikan tetap ada dari generasi ke generasi. Misalnya, keluarga miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka yang pada gilirannya memperoleh pendidikan yang lebih rendah. Nah, kemudian eh, dan mereka sendiri juga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka sendiri. Nah, dengan hal tersebut, maka pasar keuangan ini menjadi tidak sempurna, sehingga asumsi ketidaksempurnaan keuangan ini tidaklah cukup untuk membahas suatu persoalan, sehingga diperlukannya investasi modal manusia untuk menciptakan kesempurnaan keuangan tersebut. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua mengenai individual demand for education and aggregate income distribution. Nah, artinya di sini yaitu mengenai permintaan individu untuk pendidikan dan distribusi pendapatan agregat.
In Rifai Zainal Haryadi Kamal, education affects individual productivity and income distribution. There are two dimensions of income distribution, namely function distribution and person distribution. Nah, artinya di sini pendidikan mempengaruhi produktivitas individu dan distribusi pendapatan. Nah, ada dua dimensi distribusi pendapatan, yaitu distribusi eh, fungsional dan distribusi pribadi. Nah, pendapatan agregat sendiri dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Di dalam pendidikan sekolah mengukur distribusi logaritma pendapatan yang dialami mencerminkan distribusi tingkat pengembalian dari pendidikan yang diterima di sekolah tersebut. Kemudian Ceci mengatakan, we obtain the optimal demand for schools by equating the diminishing marginal benefit. Artinya, di sini kita memperoleh permintaan optimal untuk sekolah dengan menyamakan manfaat marginal yang menurun, atau karena memperpanjang kehadiran di sekolah mengurangi masa kerja dan meningkatkan biaya marginal, atau karena biaya langsung dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan biaya peluang dari hilangnya pendapatan. Nah, permintaan untuk sekolah menurun dengan tingkat antar waktu dan biaya langsung sekolah dan meningkat dengan pengembalian pendidikan dan sumber daya yang diinvestasikan publik dalam pendidikan, or as long as they are effective in increasing the production of human capital. Jadi artinya di sini misalnya uh, permintaan sekolah ini menurun dengan tingkat antar waktu dan biaya langsung sekolah dan meningkat dengan pengembalian pendidikan dengan sumber daya yang diinvestasikan publik dalam pendidikan, yang mana pengembalian pendidikan ini dapat dicapai jika selama mereka efektif untuk meningkatkan produktivitas modal manusia mereka. Nah, selanjutnya, ketika masyarakat itu sendiri memiliki kemampuan yang heterogen, misalnya anak-anak yang lebih berbakat memperoleh lebih banyak modal manusia, itu dikarenakan mereka mendapat lebih banyak manfaat dari sekolah dan mereka tinggal lebih lama di sekolah, dan oleh karena itu mereka memperoleh lebih banyak pengetahuan. Namun, ketika masyarakat heterogen dalam pendapatan keluarga dan pasar keuangannya tidak sempurna, maka anak-anak dari keluarga miskin tersebut memperoleh pendidikan yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan mereka menghadapi biaya yang lebih tinggi dan mendapatkan lebih sedikit di pasar tenaga kerja. Jadi, ketika kita mengambil gambaran distribusi pendapatan, kita tidak dapat membedakan apakah orang miskin demikian karena mereka kurang berbakat atau karena mereka adalah keturunan dari keluarga miskin, kecuali seseorang tersebut memiliki akses ke data individual dengan proyeksi yang masuk akal untuk kemampuan yang tidak dapat diamati selama setidaknya 2 generasi, yang mana kedua kasus tersebut setara harus dilakukan dengan cara observasi. Kemudian perdebatan antara pendukung penjelasan alami dan pembeda penjelasan atau pasar tidak sempurna tentang ketidaksetaraan ini belum mencapai kesimpulan yang pasti, karena mengingat kurangnya ahli alam untuk membedakan keduanya dan menduganya tidak akan pernah bisa dibedakan keduanya. Baiklah, mungkin sekianlah penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.